Bapak Dewan Pembimbing dan Dewan Penguji yang saya hormati beserta mahasiswa yang saya banggakan yang hadir di room ini. Pada kesempatan ini kita akan mengikuti seminar hasil penelitian skripsi dari mahasiswa atas nama Evita Anastasia Kambuno dengan NIM 16290420054 Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dengan judul penelitian yaitu pengembangan e-modul pada mata kuliah audio dan video editing berbasis Android di Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar yang dibimbing oleh Bapak Dr. Muhammad Yusuf Mapiasa MPD selaku pembimbing 1, kemudian Bapak Mustamin SPD MPD MT selaku pembimbing 2, dan dari Dewan Penguji Bapak Edi Suhati Rahman SPD MPD selaku penguji 1, kemudian Bapak Fatahillah SPD M Engineering selaku penguji kedua. Baik, untuk mengefisienkan waktu, sebelumnya saya sampaikan bahwa ujian ini dibagi dalam 4 sesi, yaitu sesi pertama pemaparan hasil penelitian oleh Ananda Terpuji, kemudian sesi kedua adalah sesi tanya jawab atau tanggapan dari mahasiswa yang hadir di room ini, dari Dewan Penguji dan juga Dewan Pembimbing. Kemudian selanjutnya ada pengambilan nilai atau penilaian dari Dewan Penguji dan Pembimbing, dan terakhir dengan keputusan hasil ujian atau hasil seminar. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita bersama-sama membuka ujian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya mengundang dengan hormat dari mahasiswa atas nama Evita Anastasia Kambuno untuk memaparkan hasil penelitiannya. Ya, sekitar 10 menit ya, cukup abstrak dan langsung nanti ke bab 4 hasil penelitian dan kesimpulan. Silakan, Evita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayatnya yang diberikan kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah mempersilahkan untuk melaksanakan seminar hasil. Terima kasih kepada Ketua Jurusan Teknik Informatika dan Komputer, dalam hal ini Bapak Dr. Mustari Lamada MT, Ibu Dr. Sanatang MT selaku Sekretaris Jurusan Teknik Informatika Komputer, Bapak Fatahillah SPD MN selaku Ketua Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer sekaligus sebagai penanggap kedua, Bapak Dr. Muhammad Yusuf Mapiasa MPD selaku pembimbing 1, Bapak Mustamin SPD MPD MT selaku pembimbing 2, dan Bapak Edi Suhardi Rahman SPD MPD selaku penanggap 2. Baik, saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul pengembangan modul pada mata kuliah audio dan video editing berbasis Android di Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Adapun abstrak di sini, peneliti ini adalah penelitian pengembangan yang bertujuan untuk A. merancang modul berbasis Android pada pembelajaran audio dan video editing, B. mengetahui tanggapan penggunaan terhadap modul berbasis Android pada pembelajaran audio dan video editing. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 4D, yaitu pendefinisian define, perancangan design, pengembangan development, dan penyebaran atau dissemination. Pada pengembangan ini tidak sampai pada penyebaran dissemination karena adanya beberapa keterbatasan penelitian. Media ini divalidasi oleh 6 orang ahli dan diuji cobakan kepada 25 mahasiswa Fakultas Teknik jurusan Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah A. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari uji validasi ahli materi, didapatkan kualifikasi valid, dan ahli media dengan kualifikasi valid. B. Hasil uji coba mahasiswa uji kelompok kecil dengan persentase 60% sangat baik dan 40% baik. Sedangkan uji kelompok besar dengan persentase 55% sangat baik dan 45% baik. Di sini ada rumusan masalah, yaitu bagaimana hasil pengembangan modul berbasis Android pada pembelajaran audio dan video editing, dan yang kedua bagaimana tanggapan pengguna terhadap modul berbasis Android pada pembelajaran audio dan video editing.
Hasil penelitian di sini menggunakan model 4D, yaitu ada 4 tahap yang dimana yang pertama adalah define, design, develop, dan disseminate. Yang pertama adalah pendefinisian atau define. Di sini terbagi beberapa poin, yaitu ada analisis awal akhir, analisis peserta didik, analisis konsep, dan analisis tugas. Analisis awal akhir yaitu mengidentifikasi masalah yang sering dihadapi oleh dosen dalam meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Analisis peserta didik yaitu mengetahui karakteristik mahasiswa yang sesuai dengan rancangan dan pengembangan media. Analisis konsep yaitu mengidentifikasi, merinci, dan menyusun secara sistematis materi-materi utama yang akan dipelajari peserta didik. Dan yang terakhir yaitu analisis tugas, merancang tugas yang akan diselesaikan oleh mahasiswa. Dan yang kedua ada tahap perancangan atau desain. Di sini ada pemilihan poin-poinnya, ada pemilihan media, pemilihan format, desain awal, pemilihan media dan memilih dan menentukan media yang tepat untuk penyajian materi pembelajaran yang disesuaikan dengan analisis tugas, konsep, karakteristik peserta didik. Terus ada pemilihan format yang dimana mendesain atau merancang isi media pembelajaran dengan materi dan kurikulum yang digunakan. Dan terakhir ada desain awal yaitu mengidentifikasi, merinci, dan menyusun secara sistematis materi-materi utama yang akan dipelajari peserta didik. Ini merupakan hasil dari tampilan desain awal yang dimana ada tampilan awalannya modul, tampilan login admin atau user, tampilan home admin, dan di sini ada tampilan kelas admin yang dimana dapat mengelola kelas untuk mahasiswa. Selanjutnya ada tampilan materi admin, tampilan soal latihan admin, tampilan praktikum admin, tampilan pemberian nilai admin, dan di sini ada logout admin. Selanjutnya ada home user, ada tampilan materi user, tampilan isi materi, tampilan latihan soal, tampilan isi latihan soal, tampilan tugas praktikum, tampilan isi tugas praktikum, tampilan halaman panduan, dan tampilan logout pada user. Selanjutnya pada tahap pengembangan atau development, yang pertama ada validasi ahli materi. Di sini terdapat ada tabel tingkat pencapaian dan kriteria validasi materi. Dan di sebelahnya ada tabel hasil rata-rata penelitian validasi materi. Di sini terdapat 2 validator. Validator pertama mendapatkan total skor sebanyak 145 dengan rata-rata 5 yang kategori sangat valid. Kemudian yang kedua, validator kedua dengan total skor 95. Rata-ratanya 3,2 dengan kategori cukup valid. Jika dijumlahkan dari kedua validator ini mendapatkan total skor 240 dengan rata-rata 4,1 dengan kategori valid. Selanjutnya ada validasi ahli media. Tingkat pencapaian dan kriteria validasi media sama seperti tingkat validasi materi yang sebelumnya. Dan di sini terdapat rata-rata hasil penilaian validasi ahli. Yang pertama ada validator pertama dengan total skor 117 dengan rata-rata 3,4 dengan kategori cukup valid. Dan yang kedua, validator kedua dengan total skor 150 dengan rata-rata 4,5 dengan kategori sangat valid. Jika dijumlahkan keduanya maka mendapatkan total skor 267 dengan rata-rata 3,9 dengan kategori valid. Adapun revisi yang saya dapatkan dari validasi yaitu yang pertama, saran untuk perbaikan, menu materi pada admin disarankan dapat melihat dan mengupdate materi. Tampilan di sini belum dapat halaman admin belum dapat melihat materi dan belum dapat mengupdate seperti menambahkan materi atau menghapus materi. Hasil perbaikannya, menu materi pada admin sudah dapat dilihat dan diupdate. Di sini terlihat ada pada tampilan materi admin sudah dapat review materi dan bisa mengupdate, menambahkan atau menghapus materi yang sudah di-upload. Nah, yang kedua, saran perbaikan, menambahkan fitur penilaian pada jawaban. Nah, pada desain pertama di sini
admin belum dapat memberikan feedback atau penilaian pada tugas yang diupload pada mahasiswa. Sedangkan hasil perbaikannya, halaman jawaban sudah dapat diberikan nilai. Nah, di sini admin sudah dapat memberikan nilai yang terdapat pada gambar yang bagian bawah yang berikan nilai. Di sini contoh admin memberikan memberikan nilai sebesar 90. Dan yang terakhir, saran perbaikan, menambahkan keterangan mengenai panduan cara menggunakan e-modul. Pada tampilan awal belum ada panduan keterangan mengenai penggunaan e-modul, hanya keterangan versi dan nama. Hasil perbaikannya, menu panduan sudah diisi dengan penjelasan mengenai pemakaian e-modul yang dapat dilihat pada gambar, yaitu cara menggunakan aplikasi, materi, latihan, dan praktikum. Pengembangan atau development, ya di sini saya melakukan 2 kali uji percobaan. Yang pertama, uji coba kelompok kecil. Di sini terdapat ada tabel tingkat pencapaian dan kriteria tanggapan respon. Dan adapun hasil respon tanggapan dari kelompok kecil yang dimana menghasilkan di sini total uji coba kelompok kecil terdiri dari 5 mahasiswa, frekuensi nilai 3,4 sampai 4, mendapatkan frekuensi 3 dengan presentase 60% dengan kategori sangat baik, dan nilai interval 2,5 sampai 3,5 mendapatkan frekuensi sebanyak 2 dengan presentasi 40% dengan kategori baik. Jadi ditotalkan frekuensinya berjumlah 5 dan presentasenya dengan total 100%. Ini merupakan diagram dari uji kelompok kecil. Selanjutnya, uji kelompok besar di sini terdiri dari 20 mahasiswa pendidikan teknik informatika dan komputer. Tingkat pencapaian dan kriteria tanggapan respon sama seperti uji coba kelompok kecil dan mendapatkan hasil yaitu interval 3,5 sampai nilai 4 mendapatkan frekuensi 11 dengan presentasi 55% dengan kategori sangat baik. Sedangkan nilai 2,5 sampai 3,5 dengan frekuensi 9 mendapatkan hasil presentase 45% dengan kategori baik. Jadi ditotalkan jumlah frekuensinya 20 dan presentasenya 100%. Ini merupakan diagram uji coba kelompok besar yang dimana 55% sangat baik dan 45% dengan kategori baik. Pada tahap penyebaran atau disseminate, tahap penyebaran disseminate tidak dapat dilakukan peneliti mengingat beberapa keterbatasan dan hanya sampai pada tahap pengembangan saja. Adapun kesimpulan yang dapat peneliti ambil yaitu 1. Hasil penelitian berupa media pembelajaran e-modul, audio, dan video editing berbasis Android dengan menggunakan model pengembangan 4D terdiri dari beberapa tahap yaitu define, design, develop, dan disseminate. Namun pengembangan media ini tidak dapat sampai pada tahap disseminate karena beberapa keterbatasan penelitian. Tingkat kevalitan media pembelajaran yang dikembangkan diperoleh berdasarkan hasil validasi para ahli. Pada hasil validasi ahli materi, media mendapatkan rata-rata validitas sebesar 4,1 dengan kategori valid. Pada hasil validasi ahli media mendapatkan rata-rata validitas sebesar 3,9 dengan kategori valid. Sehingga media pembelajaran audio dan video editing ini memenuhi kategori valid dan layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Dan yang kedua yaitu berdasarkan hasil yang telah didapatkan, dapat diketahui bahwa tanggapan dari mahasiswa pendidikan teknik informatika dan komputer Universitas Negeri Makassar dibagi menjadi 2 yaitu pada uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar. Uji coba kelompok kecil didapatkan hasil 3 frekuensi dari total keseluruhan 5 yang mendapatkan persentase sebesar 60% dengan kriteria sangat baik. Sedangkan 2 frekuensi dari total keseluruhan 5 mendapatkan persentase sebesar 40% dengan kriteria baik.
Sedangkan untuk uji coba kelompok besar didapatkan hasil 11 frekuensi dari total keseluruhan 20 yang mendapatkan persentase sebesar 55% dengan kriteria sangat baik. Sedangkan 9 frekuensi dari total keseluruhan 20 mendapatkan persentase sebesar 45% dengan kriteria baik. Ada saran, yaitu yang pertama bagi dosen. Bagi dosen diharapkan untuk menerapkan penggunaan media pembelajaran ini pada mata kuliah audio dan video editing. Yang kedua bagi mahasiswa, untuk mahasiswa diharapkan agar dapat menggunakan media pembelajaran secara maksimal, memanfaatkan dengan baik sebagai tambahan referensi. Dan yang ketiga bagi jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar, yaitu bagi prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar diharapkan menerapkan media ini sebagai salah satu media pembelajaran tambahan di kampus. Dan yang terakhir bagi peneliti selanjutnya, untuk peneliti selanjutnya sekiranya dapat dilakukan penelitian lanjut sampai tahap penyebaran atau dissemination dan pengembangan terhadap modul audio dan video editing berbasis Android serta tambahan fitur lainnya. Demikianlah pemaparan hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.